warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nyai karena saya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan. Saya gugup sekali sebenarnya karena tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para guru, wabil khusus Kiai Rosidi, Nyai Kamilah, Neng Nita, Kaikon, dan juga Neng Robi dan Neng Nelly, beserta jajaran panitia dan juga teman-teman alumni. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan beberapa hal untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ini insya Allah bisa memberikan beberapa motivasi untuk teman-teman semuanya. Saya Ika Foni Sari, biasanya dipanggil Foni. Saya santri alumni Blok D tahun angkatan 2017. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan S2 saya di Universitas Jember, yaitu jurusan seperti yang sudah dikatakan sama Mbak Yana, jurusan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Tapi sebelumnya juga saya sudah menempuh S1 saya di IAIN Jember atau sekarang lebih dikenal dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kesan saya selama mondok di sini, selama 6 tahun saya mondok di pesantren ini, yaitu terwakilkan dalam satu kata, yaitu rasa beruntung. Saya beruntung karena mungkin dulu waktu saya mondok, yang ada di pikiran saya itu gimana dulu saya sama orang tua disuruh mondok, dan di sini saya berkewajiban untuk belajar, bersekolah, dan mengaji. Tapi setelah saya lulus dari pondok, setelah bertahun-tahun saya lulus dari pondok, ternyata makna mondok itu sangat luar biasa. Saya merasa sangat beruntung dan sangat bangga karena saya sudah belajar di pesantren. Dan begitu juga saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya yang mungkin saya juga selama mondok memiliki banyak kesalahan dan juga, tapi saya selalu berusaha untuk memperbaiki diri saya sendiri sampai saat ini karena tidak ada kata terlambat untuk perubahan. Dan pesan saya untuk teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu mungkin juga sebagai pengingat buat diri saya sendiri. Karena untuk menimba ilmu atau belajar itu sebenarnya tidak ada matinya, karena kita belajar sampai kapanpun kita selalu tidak pernah puas terhadap ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia dan khususnya juga seorang perempuan akan menjadi seorang ibu yang nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Saya juga sebagai seorang santri selalu berusaha untuk menjaga marwah saya sebagai santri dengan cara menjaga sikap dan perilaku saya di lingkungan masyarakat. Dan bagaimanapun, sejauh apapun seorang santri terbang kemanapun ataupun berkelana sejauh apapun, jika seorang santri pasti akan kembali ke pondok. Jika tidak kembali ke pondok dalam artian gedung atau tempat mereka nyantri, mereka akan tetap memberikan nilai-nilai santri itu, nilai-nilai pondok dalam diri mereka dan orang-orang sekitar mereka dan di tempat mereka berpijak atau berada. Dan saya juga merasa bahwa mencari ilmu itu sebuah pilihan. Kesuksesan juga sebuah pilihan. Saya juga memilih untuk melanjutkan pendidikan saya sampai ke jenjang S2 karena saya merasa bahwa saya harus kuliah tinggi. Karena juga dukungan orang tua saya selalu bilang, saya harus kuliah tinggi tanpa mengingat apapun seandainya ijazah. Kalau kita sekolah atau kuliah, pasti yang dipikirkan adalah ijazah. Tapi sebenarnya ijazah itu
sebuah formalitas. Kita yang kita butuhkan dari kuliah tinggi yaitu adalah membentuk kesadaran kita terhadap bahwa kita itu adalah generasi muda yang insya Allah kedepannya akan menjadi pemimpin bangsa. Dan saya juga selalu berpikir bahwa sampai nanti saya akan selalu berusaha untuk menjadikan ilmu saya bermanfaat insya Allah. Dan yang terakhir dari saya juga memberikan beberapa pesan kepada teman-teman sekalian bahwa pengetahuan itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting bukan hanya saja karena dari pengetahuan itu, tetapi apa yang paling penting dari pendidikan itu adalah struktur berpikir. Struktur berpikir dalam menyelesaikan masalah. Kita pada ujung-ujungnya, pada akhir-akhirnya, kita kuliah dari TK, SD, SMP sampai kuliah, ujung-ujungnya pada akhirnya yaitu problem solving, yaitu menyelesaikan masalah di sekitar kita. Karena apalah arti berpikir menurut W.S. Rendra jika tidak dipergunakan untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Berikut pesan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan sampai dengan baik kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.